ونقما ومن هم ومن غمّة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله برحمة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام المشهورين والعالمين الأستاذ وخصوص المسلمين الكتاب الشيخ الرسول الباني شيخ القادر الأجيل الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان الذي شيخ لنا المجري شيخ عمر التبكين من السنة والشيخ والعبد المجري سيدنا زين بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama bersyukur mengucapkan alhamdulillah yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita menuntut ilmu yang sebulanan kita parai. Artinya mengaji kitab pada hari ini menuntut ilmu nilai itu banyak aja. Alhamdulillah sampai subuh sini bulan Ramadan. Alhamdulillah. Pelajaran jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan ketahui olehmu bahwasanya tiada dapat takut yang jadi bekal di dalam akhirat itu melainkan dengan belajar. Takut di sini adalah takwa kita. Takut kepada Allah. Kalau bina Allah masukkan ke dalam surga kita pada neraka. Takut. Kalau bina Allah Subhanahu wa taala pada memberi petunjuk. Takut. Nah, hendak takut yang jadi bekal dalam akhirat itu melainkan dengan belajar ilmu takwa dan mengamalkan artinya belajar ilmu takwa itu kan kadang belum tentu lagi dapat takwa, apalagi ada belajar. Nah, belajar itu kan belum tentu lagi dapat mengamalkannya, apalagi belajar. Nah, jadinya sini al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Nah, apa aja belajar? Ya Allah, anda menjadi tukang jahit, belajar dulu menjahit. Nah, dulu kayak punya motor, kadang awal bin senabin anda menjadi tukang jahit, kadang awal habis sama ibu mengolah tangan jahit atau orang dari sini menjahit sini di sini, ada orang buka lagi orang. Nah,
Ada sembarang jahit belajar dita'allum, hendak belajar, hendak takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dulu kayak apa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu berilmu dulu. Lamunya pada berilmu, ia marduk namanya mardudatun matubadu. Orang yang pada berilmu itu beramal kada diterima amalnya. Kenapa? Bahapelak. Maka bahapelak ada damaran aja, ilmu dan damaran kada bujur bacaannya, kada bujur ini serta mustaqim ya, dalam mustaqim ada sebut mustaqim. Kenapa ada damaran aja? Sama dengan anak-anaknya Pak Pono, agama yang lain atau orang lain yang lain, tak selahir tak buat, kada ada orang tak selahir. Kenapa? Benar aja ada bujur bacaannya. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Nyaman belajar. Kalau yang belajar Allah baik aja. Allah namanya kada apa, kada usah baca daripada selain kada sah sembahyangnya. Orang kada jatuh selain makasih jatuh selain bacaannya. Nah, itu namanya bahapelak. Pas batal sembahyang subuh, kenapa? Membaca Quran tasawuf. Pada belajar yang itu bacaannya ujur kan pada kamu yang ada apa usah baca, jangan gaya. Kamu jangan pada berkomong, anak orang baca pada orang tinggal orang baca kono sopan aku, apa sopan? Ini ujur kenapa? Apa aja kada ingat lagi. Nah, dahulu apa aja kada ingat lagi bacaannya. Barang lain apa aib-aib aja pada Allah. Dalam sembahyang, lamunya kada dalam sembahyang ada aja. Kenapa kalau baca bahasa banjar Jawa boleh juga doa. Namanya sembahyang subuh bangun tidak boleh. Napa mahiran menggeripok tangan sembahyang Allah ini. Tapi subuh pak buat menggeripok tangan. Ada berilmu pas batal sembahyangnya. Ada tahu sih batal. Kayak mana takwa Allah Subhanahu wa taala ada berilmu belajar. Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan nanti tahu ini 6 Syawal itu. Jadi belajar ilmu berapa tahun? 30 tahun. Nah, 30 tahun belajar di Makkah. Belum lagi lain, hanya di Makkah saya belajar ilmu 30 tahun. Ada kita ini yang 7 tahun. 7 tahun aja. Ada orang 30 tahun jauh ilmunya. Cocok aja bang jadi wali Allah Ta'ala. 30 tahun belajar ilmu pada gampang, menguasai pulang 35 pak pelajaran ilmu mahmu, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu balaghah, semua pak. Itu Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan. Lengkap kalau ilmunya, sadar takwa itu lengkap. Nah itu. Jadi di sini dengan belajar, jangan bosan belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan. Buayan Nabi. Buayan mulai nanti halus. Nah, la ilaha illallah. Anak menyusui Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana min al-sabana wa yang mana lah kira-kira maka Nabi itu menyuruh dari buaya dilajari ilmu dikarenakan ibadah saya alhamdulillah dilajari jadinya sudah kenal bagusnya anak memakannya anak minumi bismillah cocok ya cocok ayo dilajari anak belajar ilmu takwa dan mengamalkan akan dia diamalkan mana
Kalau yang ada diamalkan ilmu, tidak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wajib berpuasa, tahu dan berpuasa sedin. Nah, jadi amalkan lalu puasa bulan Ramadan, amalkan barangnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Lalu puasa amalkan barangnya ilmu puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa dan mengamalkan takwa. Pelajarannya dalam Ramadan ya takwa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takwa itu kan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kisah orang ini belajar ilmu, tapi inya beribadah aja. Beribadah ada sebenarnya ada ilmu ada. Lalu datang cahaya sinar-sinar wahai utuh genap, ikam sudah banyak ibadah mulai siang ikam puasa, malam ibadah ikam perhitungan ikam, maka justru karena itu aku angkat ikam jadi wali Allah Ta'ala di atas wali, bahwasanya ikam itu sudah kuhalalakan nang semua anak haram, nang dilarang itu untuk ikam sudah halal, bebas ikam mengerjakan apa aja, bebas, boleh aja, larangan haram-haram kerjakan aja, bebas sudah ikam daripada larangan. Lalu bagaimana syukur dia aku jadi wali, ada sembahyang lagi, oh sudah bebas, minum mawar boleh, minum mabuk-mabukan boleh, nanti ada mabukan, syukur dia benar. Ada ilmu. Datang pada seorang laki-laki nambah ilmu, ini ada ibadah. Jarang ibadah, cuma wajib-wajib dikerjakannya, jadi jarang ibadah kalau di masjid berdana. Pada nama puasa ada. Nah, lalu datang orang laki-laki tadi. Aku ini adalah Tuhan ikam. Ikam pada saat ini dibolehkan aja mengerjakan apa aja boleh. Ikam nang haram-haram boleh, bebas boleh kan. Diambil akannya kayu, pakunya nang sinar-sinar tadi hilang. Nah, kenapa? Karenanya ilmu bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun. Datang mengaku Tuhan, diambilakannya kayu bangkit, baraknya buka ambil sinar-sinar tadi. Nah, itu iblis ngarannya. Kenapa? Ada ilmunya. Nah, ada ilmu dari ibadah ya ada. Pas. Nah, itu ada sembahyang lagi. Nah, itu ilmu namanya belajar jadi belajar dengan ilmu nang takwa. Kada rugi juga namanya berilmu. Jangan koler belajar. Orang bahari belajar itu di dalam kitab Muta'alim itu belajarnya memiliki saling mu'alif. Nah, belajarnya memiliki pulang saling mu'alif. Nah, itu orang ujung-ujung belajar. Nah, itu saking orang giginya belajar. Dan ilmu takwa itu yaitu ilmu yang tersebut di dalam kitab ini. Nah, dan ilmu yang tersebut di dalam asal kitab ini.
yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin dan ilmu tersebut di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Ghazali. Dan segala ilmu yang tersebut di dalam kitab-kitab tasawuf yang tersebut kebanyakan nama-nama kitab ilmu tasawuf itu pada akhir kitab ini insyaallah taala. Ada sedikit di akhir-akhir kitab ini ilmu tasawufnya supaya jangan tersalah. Jadi apa namanya di dalam Ihya Ulumuddin di sini. Ya di dalam kitab Sirrus Salikin nih ngapian pegang kan. Supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa namanya. Nah, kita puasa tuh hasilnya juga takwa. Gara-gara kita berilmu lalu kita berpuasa, lalu hasilnya takwa. Imbang puasa Syawal Ramadan. Nah, hari raya Idul Fitri, fitri itu artinya suci. Fitrah suci. Jadi orang-orang puasa itu hari raya itu fitrahnya suci, namanya anak yang baru lahir. Supaya kita takwa, kita terjaga, ada ulama mengkategorikan 3 macam menjaganya. 1, puasa bulan Syawal 6 hari. Man shoma Ramadan summa qama sittan min Syawal. Barang siapa puasa kemudian mengikutinya 6 hari bulan Syawal, itu karena qasiyam bidahri, seperti puasa satahunan. Nah, yang kedua yaitu istiqamah. Istiqamah artinya terus menerus. Nah, asalnya kita sembahyang witir, sembahyang witir kita 3 tarawih kan 20, 3-nya witir. Nah, witir di luar Ramadan istiqamah 3 kali 3 rakaat supaya istiqamah menjaga kesucian nih. Yang pertama adalah puasa 6, yang kedua kita istiqomah sembahyang witir minimal witir 1. Nah, 1 rakaat. Yang ketiga, kita sucikan jiwa kita ini dengan banyak istighfar. Di luar Ramadan ini banyak istighfar. Nah, 3 macam menjaga kesucian kita ini, karena kita ini terukur dari dosa. Nang suci maksum itu cuma Rasulullah SAW. Nah, maksum lain daripada Rasulullah itu ada 2 kesalahan. Maksum nah, itu yang nama wali-wali Allah Ta'ala itu maknanya mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda berbuat dosa tapi dijaga oleh Tuhan, tadi jadi namanya laki guru ya Allah, menonton mata juga menonton tapi kan jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati pada listrik di biskop itu dijaga oleh Allah, artinya mahfuz. Kalau Nabi Rasul itu namanya maksum dari dosa. Kalau kita ada jaminan mahfuz ada, maksum ada, apa ada, banyak istighfar. Di luar Ramadan banyak istighfar, banyak astagfirullah. Kenapa? Bagi bulan dosa. Syahadat dan setengah daripada yang manasab sesuai di dalam puasa ini, yaitu kelebihan memelihara anak yatim, yakni anak-anak yang tiada baginya bapak dan yatim. Dan setengah kelebihannya itu yaitu sabda Nabi SAW, "Ana wa qabilul yatim bil jannati hakaza."
Artinya adalah aku dan orang yang memelihara akan anak yatim itu di dalam surga seperti ini, seperti dua jariku ini. Apa ini Nabi? Ana wa qadul yatim hakaza fil jannah. Ana wa qadul yatim fil jannah hakaza. Aku dan orang yang menggaduh anak yatim di dalam surga itu seperti ini. Nah, itu kelebihannya nih. Nabi sudah masalah tadi. Ini masalah anak yatim pulang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu baitin fil muslimina baitun bihi yatimun yahsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimina baitun bihi yatimun yusa'u ilaihi. Ana wa kaiful yatim bil jannati hakaza." Artinya yang terlebih baik rumah orang muslim itu yaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang diberi kebajikan kepadanya. Nah, Nabi itu kan yatim, Nabi lagi harus digaduh oleh Kai Sidin Abdul Muttalib. Kemudian meninggal Kai diganti oleh Pak Sidin Abu Thalib. Ada nama-nama Abu Thalib ini karena iman matinya. Kalau menurut hadis ini, anak wakam berjatiman di jannah kaza. Namanya kita mengambil hadis ini, berarti orang-orang dari anak yatim Nabi itu berarti ke dalam surga. Nah, beriman berarti. Dan yang guru-guru sampul bahwasanya Pak Sidin Abu Thalib itu beriman. Berdasarkan hadis ini, ana wa qadul yatim fil jannah hakaza. Dan yang terlebih jahat rumah itu yaitu rumah orang yang muslimin yang di dalamnya anak yatim yang diberi kejahatan akan dia. Adalah aku dan orang yang memeliharakan anak yatim itu di dalam surga. Demikianlah seperti dua jariku ini, ujar Nabi. Orang yang diisi anak halus, nah yatim itu nya balik lagi, namanya kayak piatu, kebanyakan berbaliknya. Nah halus, lalu meninggal anaknya, ngarannya anak yatim, nama melihara ininya, mamanya berarti inya. Nah, nama melihara anak yatim ini, ujar Nabi seperti ini di dalam surga. Nah bagus namanya jahat, namanya kisah ibu tiri atau ayat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana aqibul yatim lahu wa li ghairihi bil jannati was-sa'i lil armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah." Artinya adalah aku dan orang yang memeliharakan akan anak yatim baginya dan bagi orang yang lain daripadanya di dalam surga. Dan adalah orang yang mau usahai atas berbuat kebajikan akan perempuan yang tiada punya suami dan akan orang yang miskin itu yaitu seperti pergi perang sabilillah. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani rahimahullah taala. Nabi itu sendiri nang berbini ibu istri nang bujang tu Aisyah selama nang lainnya tu semuaan janda. Kenapa? Impang sini madani kebajikan. Tiada punya suami itu dari orang suaminya mati perang, maka sidin yang mengayuni. Nah, wal abul yatimul armalah wasyaqiqul bil yatim wal armalah. Dan itu kasih sayang kepada anak yatim dan kepada orang yang suaminya meninggal. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkata diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dalam surga-Nya dengan ihsan. Amin ya rabbal alamin.